Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat sore. Pagi. Ya Bapak Ibu, sengaja mungkin ya saya mengucapkan selamat pagi supaya yang ada di ruangan ini masih semangatnya kayak semangat pagi ya. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, nanti kalau saya bilang selamat pagi, jenengan semua bilangnya itu pagi, 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 yes, seperti itu ya. Siap apa tidak? Siap. Oke, kalau siap saya minta semuanya mengikuti. Baik, selamat pagi. Pagi, 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 yes. Oke, sekali lagi yang lebih semangat dan yang lebih kompak. Oke, selamat pagi. Pagi, 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 yes. Oke, alhamdulillahnya semuanya, saya yakin semuanya sudah semangat, nggih. Walaupun dalam suasana hujan, tapi semuanya saya yakin semangat semuanya, nggih. Oke, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang di Ayo Cerdas Indonesia atau yang biasanya disingkat dengan AJI, nggih. Bapak Ibu, di sini ada yang baru tahu AJI? Yang baru tahu AJI angkat tangan, Bapak Ibu. Semua. Yang sudah tahu AJI deh, kalau gitu, monggo angkat tangan. Sudah tahu Ibu sebelumnya. Tahu dari mana Ibu? Oh gitu. Baik. Buat Bapak Ibu yang belum tahu AJI, lebih lanjut saya kasih channel YouTube-nya AJI, yaitu Ayo Cerdas Indonesia. Sama yang mungkin yang sering main IG, Instagram, boleh di follow Instagramnya AJI, Ayo Cerdas _ID ya. Di situ semuanya info tentang AJI, baik pembelajarannya, tips, trik, dan lain sebagainya, informasi cabang, grand opening dan lain sebagainya, itu semuanya ada di sana. Nggih, Bapak Ibu. Nggih. Ya, sudah tahu ya sekilas tentang AJI. Baik, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aziz Hoiri. Saya dari tim pusat AJI yang ada di Wisma Tropodo sana. Nggih. Biasanya kalau di AJI itu semuanya dipanggil Kak. Nggih, walaupun yang sudah tua dikit, yang masih muda, semuanya dipanggil Kak. Baik, guru-gurunya juga dipanggil Kak. Kira-kira menurut jenengan kenapa kok dipanggil Kak ya? Masih muda Ibu. Nggih, alhamdulillah semuanya masih muda kok ya. Nggih. Biar lebih akrab. Nggih. Bapak Ibu, kita itu pengen membuat pembelajaran itu lebih enak, nyaman dengan kita membuat keakraban kepada siswa-siswi kita. Maka dari itu, kita ingin merubah jarak antara bapak dan anak itu ke kakak aja, biar nggak jauh-jauh. Biar anaknya itu kakak saya itu kakak saya. Biar kalau dia anaknya itu merasa akrab dengan pengajarnya, dia merasa enjoy ketika dia belajar. Kalau sudah merasa enjoy ketika dia belajar, biasanya materinya kira-kira diserap dengan sangat baik apa tidak? Nggih, biar materi yang diberikan ke kakak pengajarnya itu diterima dengan baik, seperti itu. Selain itu Bapak Ibu, kita juga terinspirasi salah seorang yang mungkin usianya sudah 50 tahun ke atas, masih energik sekali. Kalau ada info tentang anak, ya, masalah-masalah anak, orang ini selalu muncul lebih awal. Kira-kira Kak siapa itu? Kak Seto ya. Kita terinspirasi dari beliau yang sangat dekat dengan anak ya. Ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sudah kenal ya kita ya. Nama saya Kak Aziz. Oke Bapak Ibu, oke, saya mau absen terlebih dahulu. Yang putra-putrinya kelas 2 angkat tangan. Yang kelas 3? Ada yang kelas 1? Kelas 1 Ibu. Dari sekolah mana Ibu? Oh, SD Al-Falah. Ada yang TKB? Nggak ada. Baik Bapak Ibu, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai AJI, mengenai metode AJI, program-program AJI dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Siap untuk mengikuti atau tidak? Siap untuk mengikuti atau tidak? Siap. Siap. Baik, kalau begitu kita akan mulai. Saya minta Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk mengikuti ya. Sekarang saya minta semuanya yang membawa tangan direntangkan seperti ini tangannya. Oke, direntangkan. Yang membawa tangan, yang nggak membawa tangan boleh diambil terlebih dahulu. Kan rumahnya deket-deket ya? Jauh. Jauh tuh Ibu? Jauh, semambung. Semambung. Oke. Baik Bapak Ibu, kemudian angkat lebih tinggi sedikit.
Jangan terlalu tinggi, kasihan sampingnya ya. Baik, kemudian kita goyang-goyangkan seperti ini ya, digoyang-goyangkan. Oke, baik. Kalau saya bilang pasti bisa, jenengan bilangnya bisa sambil ditarik seperti ini ya. Oke, siap-siap. Digoyang-goyangkan lebih cepat. Lebih cepat. Pasti bisa? Bisa. Sekali lagi. Pasti bisa? Bisa. Oke, coba lagi. Sekarang kalau saya bilang pasti sukses, jenengan bilangnya sukses. Oke, digoyang-goyangkan. Pasti sukses? Sukses. Sekali lagi, lebih cepat, lebih cepat. Pasti sukses? Sukses. Baik, oke, kita sudah relax ya sekarang ya. Sudah semangat ya. Baik, Bapak Ibu, biasanya di ACI itu sebelum kita memulai pembelajaran, ini kita ada salah satu yang namanya 3 syarat belajar. Kenapa Kak harus pakai syarat belajar? Sebelum kita mulai belajar, atau sebelum saya melakukan kegiatan seperti ini, biasanya di ACI itu pasti ada namanya 3 syarat belajar. Loh, kok pakai syarat-syaratan Kak? Mungkin jenengan semuanya ngalami ya, pas waktu ngajarin putra-putrinya. Tapi lagi main di luar, kemudian jenengan tarik ke dalam, kira-kira saat itu juga putra-putrinya jenengan siap menerima materi apa tidak saat itu juga? Tidak kan? Maka dari itu di ACI itu kita mengawalnya dengan namanya 3 syarat belajar. Tujuannya satu, adik-adik atau siswa-siswi itu biar terkondisikan terlebih dahulu. Kalau sudah terkondisikan, kan gelombang otaknya kan sudah stabil tuh, siap untuk menerima materi. Nah, saat kondisi seperti itu, dijamin putra-putri jenengan pasti materinya terserap dengan sangat baik. Nah, maka dari itu kita mengawalnya dengan 3 syarat belajar. Syarat belajar yang pertama adalah fokus. Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah fokus apa belum? Kayaknya perlu dites ya. Oke, saya tes terlebih dahulu. Sekarang saya minta tangannya direntangkan seperti ini lagi. Kemudian kedua telapak tangan kita ditemukan seperti ini. Kemudian digosok-gosokkan. Yang lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat lagi. Lebih cepat. Kemudian sambil perhatikan saya. Kemudian tempelkan ke pipinya. Bagaimana rasanya? Hangat apa panas? Sumu. Berarti hangat. Sekali lagi, ayo. Lebih cepat Bapak Ibu. Tempelkan lebih cepat. Lebih cepat. Gosokkan lebih cepat. Lebih cepat. Perhatikan saya juga. Kemudian tempelkan ke dagunya. Oh, dagu. Dagu. Ke dagunya. Ke dagunya. Ya. Sudah? Ada yang dagunya pindah ke atas? Banyak ternyata. Berarti mayoritas semuanya ini belum konsen. Nah, Bapak Ibu, syarat belajar yang pertama itu adalah konsen. Makanya ada joknya kalau di ACI. Konsentrasi terdiri dari 2 kata, konsen dan terasi. Kalau nggak konsen berarti bau terasi. Oke, sekarang selanjutnya saya mau tes konsentrasinya. Kalau saya bilang merah, tepuknya 1 kali. Jenengan semuanya ada di sini tepuk 1 kali. Oke, siap-siap. Kalau saya bilang merah, tepuk berapa kali? 1. Oke, siap-siap dan konsentrasi. Merah. Yang kompak Ibu, Bapak. Merah. Merah, 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 meja. Konsentrasi Bu. Oke, yang kedua kalau saya bilang kuning, tepuknya 2 kali. Baik, siap-siap. Kuning, 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 merah, kuning, merah, merah, kuning, merah, 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 kuning, merah, kuning. Oke, konsentrasinya luar biasa. Sekarang yang nomor 3, kalau saya bilang hijau, tepuknya 3 kali. Oke, siap-siap. Hijau, 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 merah, hijau, merah, hijau, kuning, merah, kuning, merah, merah, kuning, hijau.
Langsung buyar. Oke, alhamdulillah semuanya sudah konsentrasi ya. Berarti sudah lulus ke step yang pertama, yaitu konsentrasi. Berarti syarat belajar kita yang pertama adalah konsentrasi. Syarat belajar kita yang pertama adalah konsentrasi. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu, syarat belajar kita yang kedua itu yaitu semangat. Pernah nggak ngalamin Bapak Ibu ketika putra putrinya lagi belajar, kondisinya lagi bad mood dan nggak semangat? Menurut jenengan kira-kira saat itu kondisinya jenengan bagaimana? Emosi, anaknya sudah bad mood, orang tuanya emosi. Ya, akhirnya terjadilah peperangan. Ya, oke Bapak Ibu, makanya dari itu di AJI kita membangun dua cara ya. Dua cara untuk menumbuhkan semangat belajarnya adik-adik. Yang pertama, adik-adik setiap dia mau belajar pasti diajak untuk tepuk-tepuk, main game dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kita membangunnya di sistem dalam SOP pengajaran kita. Jadi setiap adik-adik selesai mengerjakan soal yang ada di bukunya secara mandiri, adik-adik ini pasti mendapatkan kartu bintang. Kartu bintang ini Bapak Ibu bisa ditukar sama hadiah. Ya, makanya adik-adik biasanya itu semangat ketika belajarnya karena dia pengen dapatkan bintang yang lebih banyak. Ya, kadang sepele ya, tapi adik-adik semangat sekali untuk dapatkan bintangnya. Akhirnya dia step by step melewati banyak sekali materi yang disampaikan sehingga dia dapat bintang plus dapat hadiah juga. Oke? Maka dari itu, kayak adik-adik yang ada di dalam ruangan juga tadi melakukan namanya tepuk semangat. Bapak Ibu bisa tepuk semangat? Bisa tepuk semangat? Bisa tepuk semangat? Bisa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita semuanya ayo bareng-bareng tepuk semangat. Oke, kita mulai, siap-siap. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi yang kompak seperti yang tadi ya, tepuk semangatnya. Tepuk semangat. 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 Oke Bapak Ibu, sekarang berarti syarat belajar kita yang kedua adalah semangat. Oke Bapak Ibu, dikepalkan tangannya semuanya. Oke, kalau saya bilang syarat belajar yang kedua, jenengan bilangnya semangat sambil ditonjokkan ke atas ya. Semangat kayak gitu ya, kayak pejuang zaman dulu. Kalau bisa sampai atas. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, siap-siap. Syarat belajar kita yang kedua adalah semangat. Sekali lagi, syarat belajar kita yang kedua adalah semangat. Semangat. Baik, selanjutnya ke syarat belajar kita yang ketiga. Syarat belajar kita yang ketiga yaitu adalah gembira. Kenapa kok harus gembira? Kenapa kok harus fun? Kenapa? Ada sebuah penelitian Bapak Ibu, yang penelitian ini ingin mengetahui kira-kira di jenjang mana ya putra-putri atau pelajar-pelajar itu menerima materi dengan baik. Penelitian ini dilakukan di jenjang TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kira-kira menurut jenengan semua yang ada di sini, kira-kira ya jenjang mana yang materi itu diserap oleh pelajar atau peserta didik itu dengan sangat baik? Kira-kira di jenjang mana? SD. Ada lagi selain SD? Ya mungkin karena semuanya jenjang SD ya. SMP, TK. Kira-kira yang mana ya? SMA semuanya jadinya Bu. Baik Bapak Ibu, saya kasih tahu hasil dari penelitian ini membuktikan bahwasanya jenjang TK sama jenjang SD, terutama SD kelas kecil ya, itu anak-anak peserta didiknya itu menerima materi dengan sangat baik. Yang pertama, salah satunya adalah karena anak-anak di usia ini masih di masa keemasan otaknya. Bener nggak? Bener ya. Selain itu Bapak Ibu, ada yang paling utama. Kenapa peserta didik ini kok lebih maksimal dalam menerima materi? Karena di peserta didik ini sistem pembelajarannya itu adalah sistem belajar sambil bermain. Jadi anak-anak di kelas ini itu tidak terasa kalau dia lagi belajar, kerasanya dia lagi main. Nah maka dari itu mungkin salah satu contohnya jenengan semua yang ada di sini hafal lagu Balenku Ada 5 kan ya? Ada yang nggak hafal saya ajarin, monggo angkat tangan. Semuanya hafal ya? Padahal udah lulus TK berapa tahun nih Bu? Berpuluhan tahun. Ya, itu adalah salah satu ketika Balenku Ada 5 ketika diucapkan itu atau diberikan oleh gurunya itu kelihatan
ceria sekali gurunya menyampaikan, anak-anak menikmati sehingga anak-anak tersimpan ke memori otak besarnya dan sampai jenjang yang lebih lanjut anak-anak masih ingat ya dan nggak lupa. Nah seperti itu, oke? Sekarang kita semua yang ada di sini, yang ada di ruangan ini sama-sama tepuk gembira. Saya ajarkan terlebih dahulu, nanti bareng-bareng ya, harus kompak dan harus semangat, oke? Karena tadi sudah semangat tepuknya ya. Sekarang namanya tepuk gembira. Tepuk gembiranya seperti ini. Tepuk gembira, prok prok prok, gembira, gembira, hore, kayak gitu. Ada horenya di belakang ya Ibu ya. Oke, siap-siap. Oke, putra-putrinya lagi semangat untuk belajar. Bapak ibunya juga harus semangat untuk belajar. Oke, monggo bareng-bareng. Oke, kita mulai, siap-siap. Tepuk gembira. 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 Hore. Sekali lagi tepuk gembira. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan semua yang ada di sini selalu semangat dan selalu bahagia dan gembira. Oke. Semoga yang ada di ruangan ini nanti mendapatkan ilmu yang manfaat ya. Semuanya selalu diliputi kebahagiaan. Oke, tidak masalah-masalahnya terselesaikan. Hutang-hutangnya terlunasi setelah keluar dari sini. Paling kenceng ya. Nggak apa-apa. Baik, sekarang kita lanjut ke materinya. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Semuanya sudah bisa akses ya ke websitenya Aji. Sudah bisa?